Tata rias pengantin Karo, Sumatera Utara. Salam sehat, kita bertemu dalam pembelajaran pembuatan tudung teger limpet dari PLS Linggata Salon dengan saya, Lukas Tarigan. Adapun alat bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tudung teger limpet yaitu seperti wis kelam-kelam, wis bekabuluh, sebagai alatnya kertas koran, kancing peniti, aksesori, serta tali tudung. Yang paling penting untuk diingat dalam pembuatan tudung teger limpet untuk pertama sekali yaitu bentuk dan posisi ikat rambut atau sebagai konde yang dibuat di puncak kepala dengan ukuran sejajar bidang diagonal dari dagu sampai ke puncak kepala. Untuk keduanya kita membentuk sumpel atau asa-asa. Di sini kami perkenalkan dua teknik asa-asa, yaitu yang pertama dengan bahan kertas koran sebanyak 10 helai dibagi menjadi disusun sedemikian rupa secara berurut. Yang pertama di bagian belahan pertama separuh kita kerutkan. Untuk kerutan bagian separuhnya lagi diselang-selingi kiri dan kanan untuk memperkokoh, sehingga bentuk sumpel atau asa-asanya mendapat hasil seperti bentuk dasi kupu-kupu seperti yang kita bisa lihat diperagakan oleh peraga dan model kita. Kertas koran ini kita butuhkan 5 lembar dibagi menjadi 2 sehingga dapat 10 helai. Sehingga posisi sekarang kalau sudah selesai, asa-asa ini atau sumpel diletakkan di kepala pas berhadapan di wajah, kemudian saat penggunaannya nanti diangkat sehingga kelihatan sudah di atas kepala, di atas wajah, di atas kening. Bentuk sumpel yang kedua nanti bisa kita lihat agak berbeda tekniknya, tapi dengan jumlah kertas koran yang sama. Beginilah posisi sumpel yang pertama di atas kepala atau di atas kening kita. Sumpel yang kedua 5 helai kertas. Kertas yang pertama kita lebarkan, kertas 1 sampai 4 kita kerutkan seadanya, kemudian kita letakkan di kertas koran yang pertama, kita gulung. Sesudah digulung, ditutup, dikunci di bagian kiri dan kanan, dan ukurannya sama dengan ukuran bahu, panjang atau lebar bahu si pemakai yang kita pergunakan. Kita letakkan juga di atas kening dan diangkat sesudah nanti teknik pemakaian dasar tudung. Kira-kira itu yang paling penting untuk pertama sekali untuk dipahami. Berikutnya kita akan memperagakan untuk membuat tudung. Dasar tudung diawali dengan mengikat rambut seperti teknik yang sudah kami sampaikan tadi. Rambut disatukan ikat ke puncak kepala. Bila kita lebih penting, kita ambil garis diagonal tadi seperti yang sudah ditunjukkan pada awal sekali, sejajar dengan dagu, mengikuti garis miring. Tak lupa juga kita mempersiapkan alat bantu seperti kancing peniti, jarum pentul. Kita pergunakan, kita eratkan, kita letakkan di tangan kita, sehingga rambut yang sudah diikat sekarang bisa kita pergunakan. Kita bantu dengan kertas koran 1 helai, 1 lembar kertas koran kita kerutkan, kita simpulkan atau kita bentuk menjadi konde di kepala. Untuk membentuk dasar, wis kelam-kelam kita lebarkan di depan model atau pemakai, kita tarik ke belakang dan kita sorong ke depannya untuk membalut konde yang sudah dibuat.
Sesudah itu kita rapikan ke kiri dan ke kanan supaya tidak ada kerutan. Kita rapikan supaya tidak ada berkerut, dan kita pastikan telinga atau kuping tidak terikat. Sesudah itu kita kencangkan erat-erat, kita kunci di bagian belakang dengan menggunakan jarum pentul atau kancing peniti di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Dan ataupun boleh juga kita ikatkan atau kita kunci pada salah satu sisi saja dengan menggunakan kancing, sisi yang satu di dalam. Berikutnya sekarang, kain kelam-kelam kita lipat di bagian kiri dan bagian kanan. Kiri masuk ke tengah dan kanan bagian ke tengah, sehingga mengikuti lebar bahu. Dan kita letakkan selanjutnya sumpel yang sudah kita siapkan. Kita masukkan sumpel di muka dan kita angkat lipatan kuis kelam-kelam tadi untuk ke belakang, sehingga kita angkat atau ke atas kita geser asa-asanya tadi atau sumpel, baru kita rapikan ke kiri dan ke kanan. Iya, kita rapikan ke kiri dan ke kanan dan ke atas sehingga kelihatan wajah si pemakai. Selanjutnya kita rapikan ke kiri dan ke kanan. Kita dari belakang boleh kita rapikan, dan ini boleh kita tambah kertas apabila masih ada yang kurang kencang atau masih ada ruang-ruang kosong. Kita beri tambahan mulai dari bagian salah satu sisi, boleh sisi kanan ataupun sisi kiri. Kita boleh pilih. Ini kita pada model ini kita pergunakan sisi kanan menyelesaikan. Sesudah itu kita tutup, kita kencangkan, kita kunci dengan menggunakan peniti yang agak besar. Kita eratkan ke atas sehingga kencang, membentuk tudungnya sudah membentuk ada seperti lekukan atau berbentuk pinggang di sisi kanan, dan kita tutup sebagai akhirnya dengan menggunakan jarum pentul. Selanjutnya kita pindah ke sisi kiri. Kita boleh tambahkan kertas untuk sisi yang kosong. Ya, kita tambah kertas, kita eratkan, kita kencangkan. Boleh kita tambah kertas di situ. Kemudian kita beri kancing lagi. Untuk penting diingat, kancing peniti kita mulai dari arah bawah, kita ambil ke atas. Kemudian kita tutup. Berikutnya untuk membentuk tagger limpah. Untuk membentuk tagger di belakang, kita masukkan atau kita sangkutkan kertas koran kira-kira 2 atau 3 helai. Kita tutupkan, kita rapikan, kita sangkutkan di konde yang sudah tadi terbalut dengan kain wis kelam-kelam. Kita sangkutkan sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan mengarahkan atau membentuk taggernya ini dimulai dari sisi kanan bawah. Ya, sisi kanan bawah kita arahkan ke sisi kiri. Sudah sampai di kiri, kita akan kembalikan ke kanan dari atas. Kita lemparkan seperti itu, boleh. Sesudah itu kita akan memegang puncak tudung ya taggernya, sehingga kita bentuk mengarah ke arah atas tapi agak serong ke kiri. Kita jangan lupa tudung taggernya itu harus mengarah ke arah kiri sedikit. Selanjutnya di sisi kiri kita kunci kencang dengan kancing peniti atau jarum pentul. Selanjutnya kita rapikan di atas. Di atasnya sudah itu kita beri kancing peniti di atas supaya agak kita tarik ke depan, mengarah ke depan, sehingga tagger tadi tidak akan turun lagi. Kita kunci di tengah untuk lebih memperkuat taggernya. Selanjutnya untuk tahap berikutnya pembentukan taggernya, kita boleh sediakan ada kertas koran, kita gulung
kita gulung ke arah ke bawah. Ke bawah, kita gulung sampai ke pinggir tudung teger. Dan sisanya kita akan masukkan, kita buka kembali sisi kanan. Sebelum kita masukkan ke sisi kanan, kita akan lebih dahulu kita kancing atau kita berikan jarum pentul di sisi belakang. Dan di belakang paling penting juga kita ingat harus ada membentuk segitiga. Ada segitiga lekukan selain ada lurus. Kemudian ujungnya yang di bawah sisi kanan kita buka kembali sisi samping tadi, kita masukkan ke dalam. Sesudah kita buka, kita masukkan, kita press kembali supaya simetris sisi kanan dan sisi kiri, dan kita kembali tutup kembali serapi mungkin. Dan yang paling penting untuk diingat, untuk ukuran tudung panjang ke belakang dan lebar ke samping itu harus sama simetris 1:1. Lebar di samping atau lebar bahu untuk ke belakang panjangnya juga sama. Sementara untuk puncak tudung, dasar tudung ini 1:3 dengan di depan. Kalau di depan 30 cm berarti di belakang 10 cm. Selanjutnya kita akan membuat lapis atau junjungan yang terbuat dari uis bekabulu. Uis bekabulu kita lipat 2, kemudian ujungnya ketemu di tengah, kita masukkan kembali, berarti dia sekitar lipat 4. Lipatan 2 sekitar lipat 4. Kita letakkan di atas tudung. Motif atau yang disebut legok itu posisinya di depan. Separuh dari legok harus tampak di depan, persis di tengahnya, mengikuti bentuk tudung, yang bentuk tudung itu aslinya melengkung, yang menandakan itu sifat yang lemah lembut. Legok itu sudah pas di depan. Kemudian sisa kain uis bekabulu ini kita tumpukkan sementara di pertengahan. Kita rapikan, diberi kancing atau jarum pentul di sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya kita tarik ke belakang bekabuluhnya, sisa, kemudian kita tarik ke belakang, kita lipat ke pertengahan untuk garis tengah, garis putih. Garis putih itu kita letakkan di tengah, kemudian kita kembalikan ke depan, ke tengah. Sesudah itu kita lipat sisi kiri dan sisi kanan, boleh saja manapun duluan lebih boleh, lebih dulu kiri atau lebih dulu kanan boleh, mengikuti bentuk tudung yang sudah ada dasarnya yang terbuat dari kain kelam-kelam. Sesudah kita bentuk mengikuti tegernya itu, kita kuatkan dengan kancing peniti ataupun jarum pentul, sehingga sudah selesai untuk bentuk tudung teger limpek. Tudung teger limpek ini biasanya dipergunakan oleh pengantin wanita dan orang tua kedua pengantin wanita. Sekali lagi, tudung teger limpek juga biasa juga dipergunakan dalam acara orang meninggal, apabila acaranya cawir metua rose lengkap. Bisa kita perhatikan model menggunakan tudung teger limpek. Tudung teger limpek ini tadi kita pergunakan biasa untuk pengantin wanita karo dan juga orang tua
pengantin, orang tua pengantin, baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Akan tetapi, pengantin wanita kita berikan aksesori selanjutnya yang disebut dengan emas sertali. Kita akan pergunakan untuk selanjutnya di pengantin memakaikan aksesori pengantin. Sertali tudung kita pakaikan dari di puncak wajah atau sejajar dengan hidung, itu emas sertali tudung, bentuk dasarnya angka 8. Kita arahkan ke sisi kanan dan sisi kiri, dan tidak lupa harus kita penting ingat catat itu angka yang berbentuk angka 8 itu ada 3, di mana artinya 3 itu merupakan simbol dari rakut si telu dalam bahasa Karo. Sehingga untuk ke samping kiri dan samping kanan ada satu dia motif rumah kitik itu, sehingga kiri dan kanan bertambah menjadi 5, sehingga dia melambangkan marga si 5 pada Karo, di mana ada 5 marga di masyarakat Karo. Selanjutnya ada motif yang berbentuk rumah kitik, itu kelanjutannya sebagai ke-6 dan ke-7 di samping kanan, dan 1 sebagai ikatannya untuk mempersatukan, itu melambangkan tutur siwalu. Sesudah selesai pemasangan sertali tudung, kita tidak akan lupa memasang padung kodong-kodong di sisi kanan sejajar kuping, disangkutkan di tudung Teger Limpot. Selanjutnya kita akan mempelajari pemakaian busana wanita pengantin Karo. Yang perlu kita siapkan untuk pemakaian busana, kain julu. Kain julu ini dia lebar dipakaikan di bagian bawah pengantin atau pengganti rok. Ambu bagian kiri kita arahkan ke kanan, pas di pertengahan kaki kanan, sehingga bagian kiri atau bagian kanan pengantin kita masukkan ke dalam sampai ke belakang, kita tarik agak ke atas. Sesudah itu kita kembalikan bagian sisi kiri pengantin, kita arahkan ke kanan, ambunya berada posisi pas di kaki kanan pertengahan, dan panjangnya atau dalamnya harus menutup mata kaki. Dari awal pemakaian sebaiknya kita letakkan sejajar dengan lantai, dan sesudah rapi kita ikat atau kita kuatkan dengan mengikat menggunakan tali rapia. Sesudah kokoh kita ikat dengan tali rapia, kita akan tutup tali rapianya dengan sisa pinggir kain julu, kita tutup ke bawah dan kita bantu menggunakan kancing peniti atau jarum pentul. Selanjutnya kita akan tutup pinggir kain julu ini dengan menggunakan kamisol. Kamisol yang dipergunakan sebaiknya menggunakan kamisol yang berwarna merah cerah. Karena kebaya yang akan kita pakaikan selanjutnya, baju kebaya yang mengikuti model, motif, atau model Kartini sering disebut. Kebaya model Kartini yang terbuat dari kain brokat dan berwarna merah menyala atau merah cerah. Kebaya yang dipakaikan berwarna cerah, dikancing sedemikian rupa sehingga kalau kita perhatikan dalam pengantin Karo ini mayoritas menggunakan warna merah menyala, karena warna merah menyala sangat bermakna bagi masyarakat Karo. Warna merah itu mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu yang sering disebut mbisa,
bisa berarti itu berani berbuat demi orang banyak, berani berjuang untuk kepentingan orang banyak. Itu makna dari warna merah menyala. Selanjutnya, sesudah selesai memakaikan kebaya, kita akan memakaikan uwis langge-langge yang terbuat dari uwis nipes sebagai kain paling luar pada pengantin wanita karo. Uwis nipes dipakaikan menjadi langge-langge, dipakaikan di pinggang atau di pinggul untuk menutup pinggul, mengikuti garis julu. Ambunya harus sejajar dan dia posisi dalamnya harus di bawah lutut, pinggirnya sama dengan pemakaian julu. Bagian ambunya terletak ke arah kanan. Garis ambu ini juga kalau kita perhatikan, ambunya mengandung makna kenapa mesti di kanan. Segala yang dihormati itu posisinya selalu di kanan, seperti di karo. Kalau posisi kalimbubu selalu kita letakkan di sebelah kanan, atau orang-orang yang kita hormati. Jadi uwis nipes tadi kita berikan kancing peniti, kemudian di tengah, sesudah itu kita berikan kancing peniti juga di sebelah kiri dan kanan untuk membentuk nat atau kupnat dari pinggang pengantin kita sendiri. Nat kiri dan kanan kita rapikan uwis nipesnya supaya tidak double garisnya. Selesai pemakaian uwis nipes sebagai langge-langge ini, kami akan sedikit lagi akan lebih memperjelas aksesori dalam pemakaian busana ini. Hanya tinggal menggunakan kalung sertali layang-layang galang. Kita pakaikan untuk menghiasi leher pengantin wanita. Layang-layang galang sertali emas karo untuk menghias leher. Selain itu, pengantin karo biasanya juga memakai sebuah kalung kecil yang sering terbuat dari emas ataupun tura berlian. Selain itu, pengantin karo juga menggunakan kerabu yang ronyok berbentuk ronyok dihias untuk telinga pengantin. Selanjutnya itu untuk penghias tudung, aksesorisnya kami tidak akan jelaskan lebih jauh lagi. Ini hasilnya. Selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana merias pengantin pria. Kelengkapan busana pengantin pria adalah sebagai berikut. Kemeja putih lengan panjang, celana panjang, jas, gatip jongkit, uwis bekabuluh, uwis gatip jongkit, sertali emas-emas, gelang, layang-layang kitik, layang-layang galang. Berikut kita akan peragakan untuk memakaikan busana dan aksesori untuk pengantin pria. Kita awali dengan memakaikan gonje ataupun sering juga disebut sampan. Bahannya terbuat dari gatip atau uwis gatip jongkit, gatip miring. Pemakaian gonje ini kedalamannya dari pinggang sampai betis. Seluruh kain gatip ini kita pakaikan menutup badan dari pinggang. Bagian kiri 2/3, 1/3 di bagian kanan. Bagian kiri kita bawa ke kanan, bagian kanan kita masukkan di dalam, kita tutup. Dan dari bagian sisi kiri tadi kita kembalikan kembali ke sisi kiri sehingga ada membentuk lipatan di sebelah kanan dan ujung ambunya berada di sebelah kiri, kaki kiri sisinya. Sesudah itu kita rapikan, kedalamannya sudah cukup dari betis sampai pinggang. Kita ikat dengan tali rapia sebagai pengokoh atau untuk memperkuat pemakaian ini, sehingga kita rapikan
sesudah ikat kokoh, sudah pas ukurannya dan posisi ambunya di kiri dan bentuk lipatan di sebelah kanan, kita gulung sisa yang melewati pinggang sampai menutup tali rapia sampai ada posisi di pinggang sehingga kuat. Berikutnya kedua, pemakaian busananya kita pakaikan jas. Secara umum, jas yang dipergunakan pada masyarakat Karo, jas berwarna gelap. Sebagai pemakaian ketiga, kita akan pakaikan kadang-kadangan ataupun selempang. Selempang ini terbuat dari uis gatip, miring gatip 20 juga. Kita melipat secara memanjang, kita lipat 2, sesudah lipat 2 kita akan lipat menjadi lipat 3. Lipatan 3 yang sama ukuran sehingga dia simetris. Sesudah lipat 2, lipat 3, sesudah itu kita letakkan tepat di bahu sebelah kanan, di pertengahan bahu. Jadi bagian depan kita bawa ke sisi kiri di bawah, di pinggul. Kita satukan, kita beri kancing untuk merapikan dari selempang ini. Dan ada catatan sedikit, selempang ini sebetulnya paling asli itu terbuat dari sarung yang tidak putus. Karena selempang sebetulnya pada masyarakat Karo untuk laki-laki merupakan simbol dari ucang-ucang atau perbekalan, yang dimana merupakan laki-laki itu siap membawa bekal dalam berumah tangga. Jadi artinya pada dasarnya sekali dia terbuat dari sarung yang berpinggirkan warna emas. Berikutnya kita akan pakaikan namanya cengkok-cengkok, terbuat dari uis bekabulu juga. Uis bekabulu kita lipat 2, sesudah lipat 2 baru kita bentuk menjadi berbentuk segitiga. Dari yang lipat 2 itu kita lipat menjadi berbentuk segitiga. Yang paling penting diingat, pemakaian cengkok-cengkok ini nanti diletakkan dari belakang posisinya. Legoknya terletak di sebelah kiri si pemakai, sehingga pemakaiannya kita letakkan dari belakang pemakai, sehingga posisi legok langsung kita letakkan di sebelah kiri. Karena cengkok ini dalam pemakaian busana yang disebut busana rose lengkap dan rose emas-emas, dia posisi legok dan garis putih itu ke sebelah kiri karena memakai kadang-kadangan. Namun kalau dia dalam pemakaian busana roser tanda-tanda, legoknya itu berada di sebelah kanan, sehingga agak ada perbedaan sedikit karena dia dalam roser tanda-tanda tidak memakai kadang-kadangan. Kemudian pemakaian cengkok tadi kita rapikan dengan kancing peniti di pinggir kerah jas ataupun di kadang-kadangan tadi. Selanjutnya kita akan memakaikan aksesori pengantin. Yang pertama, aksesori dalam busana ini ada gelang. Gelang ini kita pakaikan pada tangan pengantin laki-laki di sebelah kanan, di pergelangan tangan kanan. Kita kuatkan dengan kaitannya. Dan gelang ini ada kadang disebut gelang sarung, ada juga gelang pijer. Kalau gelang sarung dia hanya disorong, dimasukkan ke dalam. Kalau gelang pijer ada kaitan tertentu. Berikutnya, aksesori yang lain kita akan pakaikan bura. Bura atau sertali emas layang-layang galang. Sertali layang-layang galang dipakaikan sebagai penghias leher ataupun sering disebut kalung. Dan pada dasarnya kalung ini tidak terlalu jauh ada perbedaan dengan pengantin wanita juga. Sertali layang-layang sebagai penghias leher. Berikutnya kita akan membentuk bulang atau tengkuluk
Bulang juga terbuat dari uis bekabuluh. Kita lipat dua, sesudah lipat dua kita bentuk juga menjadi berbentuk segitiga. Dan lipatan di bagian bawah atau sisi bawah itu kita bentuk lipatan, 2 lipatan dengan ukuran lebih kurang 3-4 jari atau sama dengan ukuran kening si pemakai. Lipatannya, ukurannya lebih kurang ukuran kening si pemakai, dan kita rapikan, kita pakaikan ke atas kepala. Dari depan kita arahkan, kita tarik ke belakang, kita sorong ke bagian depan, kita satukan, dan puncak segitiganya kita tarik lebih dahulu ke atas. Sesudah itu sisi kiri kita arahkan ke sisi kanan, dan ujungnya kita sisakan sejajar dengan kuping. Itu disebut dengan ikur cicak. Ada ikur cicaknya di sebelah kanan. Sesudah itu dari sisi kanan kita kunci atau kita arahkan ke sisi kiri, dan sejajar dengan kuping kita bentuk. Dia disebut dengan sengkul atau dimasukkan ke dalam. Terkadang harus dibantu dengan si pemakai supaya agak kencang. Jadi sengkul ada di sebelah kiri, ikur cicak ada di sebelah kanan. Dan puncak segitiga tadi kita sorong ke depan, kita rapikan. Kemudian kita bentuklah di sisi kanan dan sisi kiri berbentuk segitiga. Legok itu tetap ada di sebelah kanan, dan yang di depan itu sebagai mahkota atau puncaknya itu disebut merupakan simbol sukun, dan di sisi kanan lebih tinggi posisinya sedikit itu merupakan simbol dari kalimbubu, dan di sebelah kiri merupakan simbol dari anak beru. Begitu dia dalam pemakaian bulang-bulang. Selanjutnya kita akan pakaikan aksesori untuk bulang-bulang. Yang pertama, aksesori rudang emas. Kita letakkan di sisi kanan agak ke depan sedikit. Artinya dia melewati ke telinga, antara telinga dengan pelipis mata. Jadi dia posisinya sertali atau rudang emas diselipkan di bulang. Selanjutnya aksesori bulang ini sertali bulang ataupun sertali rumah-rumah kitik. Yang paling tengah tetap kita letakkan sejajar dengan hidung sehingga tidak menutup mata. Kemudian ke kiri dan ke kanan selanjutnya motif rumah kitik-kitiknya, sehingga ada kelihatan dari pandangan depan dia kelihatan 3, itu merupakan simbol dari Rakut Sitelu. Berikutnya mengikuti nanti ke kiri dan ke kanan selanjutnya motif rumah kitik-kitik yang keempat dan kelima itu merupakan simbol dari Margasi 5. Demikian juga selanjutnya sampai ke-6, motif ke-6 dan ke-7 disertai dengan ke-8 sebagai simpulannya untuk mempersatukan sehingga dia berbentuk melingkar. Itu merupakan dari simbol ke-8 di dalam masyarakat Karo. Sertali ini atau aksesori ini dia merupakan simbol dari tutur siwaluh. Karena kalau dalam pemakaian aksesori pengantin Karo selalu menggunakan angka 3, 5, dan 8. Sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Karo, Margasi 5, Rakut Sitelu, tutur siwaluh. Sama halnya dengan dalam pengantin wanita juga, makna-makna dari aksesori ini pemakaiannya sama halnya dengan pengantin pria. Tidak terlalu jauh, hampir sama simbol dari makna pemakaian aksesori ini dengan angka-angka jumlah yang ada pada aksesori pada pengantin secara umum. Jadi selesailah untuk pemakaian busana dan aksesori pengantin pria untuk tata rias pengantin Karo yang ada di Sumatera Utara. Hal yang paling penting tadinya di dalam pemakaian ini ada bulang,
kita perhatikan bentuknya lebih tinggi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian cengkok-cengkoknya juga kelihatan dari depan, jelas dia ada putih di sebelah kiri dan kadang-kadangan jatuh ke kiri. Berikutnya gonjenya, ambunya berada di sebelah kiri, ada lipatan di sebelah kanan. Jasnya berwarna gelap. Kemudian cengkok-cengkoknya kalau kita perhatikan dari samping, sisi samping dan bulangnya, sisi samping kanan dan samping kiri tadi. Sampai di sini pembelajaran kita untuk pembelajaran dalam merias pengantin Batak Karo, yang tadinya kita awali dengan teknik pembuatan tudung teger limpet yang dipergunakan pengantin Karo, memakaikan busana wanita untuk pengantin Karo, dan diakhiri dengan pemakaian aksesorinya. Dan begitu juga dalam pembelajaran untuk merias pengantin Karo untuk laki-laki, dimulai dari pemakaian busana dan pembuatan bulang pada pengantin pria Karo, dan disertai dengan pemakaian aksesori yang terbuat dari emas tertali. Demikian pembelajaran kita hari ini kami sampaikan, di mana acuan untuk pembelajaran ini kita berpedoman kepada kurikulum tata rias pengantin Batak Karo yang dikembangkan oleh Balai PAUD Dikmas dengan bekerja sama dengan LKP PLS Linggata Salon Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kiranya bermanfaat bagi yang membutuhkan untuk pembelajaran tata rias pengantin Batak Karo secara khususnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.